warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa yang cantik. Perkenalkan, saya Wilda Fausianti selaku host talkshow pada hari ini. Coba jujur deh, siapa di sini kalau malam tuh bukannya mikirin masa depan, tapi malah mikirin chat lama yang saya kirim minggu lalu? Atau siapa di sini yang kalau lagi rebahan tuh pikirannya kemana-mana, kayak mikirin revisi, mikirin dosen, bahkan mikirin doi pula, ya kan? Nah, itu disebut dengan kebanyakan mikir, atau sebutan kerennya sekarang tuh overthinking ya. Nah, itu dia yang disebut dengan kebanyakan mikir. Atau bahasa kerennya tuh sekarang overthinking ya. Nah, overthinking ini adalah postingan yang paling parah nggak sih? Kenapa? Karena yang ghosting diri kita sendiri itu adalah pikiran kita sendiri. Nah, hari ini kita bukan cuma mau curhat-curhatan tentang pusingnya overthinking. Tapi hari ini kita juga mau tahu strategi apa yang digunakan mahasiswa untuk menghilangkan pikiran yang berlebihan. Oke guys, langsung saja kita masuk ke narasumber kita pada hari ini. Dia tuh teman nongkrong saya sendiri, tapi jangan salah, walaupun kita nongkrong, dia tuh makannya paling banyak. Tapi dia nih orangnya sangat serius dalam mental health. Nah, hari ini dia mau spill kenapa kita suka kebanyakan mikir. Dan dia juga tuh mau kasih jurus auto save buat mental kita. Halo Siska, selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya, Siska boleh perkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman kita. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Silahkan Siska. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siska Juliastari. Kalian bisa panggil saya Siska. Saya jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya merupakan mahasiswa semester 7 dari Universitas Muhammadiyah Boneh. Di sini saya bukan sebagai mentor atau guru. Saya cuma manusia biasa yang belajar bagaimana caranya agar kita tidak berlarut-larut memikirkan hal yang tidak penting. Nah, dulu saya itu merupakan mahasiswa yang overthinkingnya tingkat parah, paling parah begitu. Dulu itu pikiran saya itu menjadi musuh terbesar bagi saya. Nah, hari ini saya akan membagikan bagaimana cara-cara saya berdasarkan pengalaman saya agar kita tidak mudah berpikiran yang tidak penting, sehingga kita membuat perasaan kita menjadi happy kembali. Kita langsung to the point aja ya, supaya kita nggak kebanyakan mikir. Oke. Masalah yang paling dasar, yang sering bikin kita bingung itu kita nggak tahu bedanya mikir dengan overthinking. Jadi sebenarnya apa sih bedanya berpikir produktif untuk masa depan dengan overthinking yang malah jadi racun bagi mental mahasiswa? Oke, biar gampang nih, saya kasih contoh sederhana. Misalnya minggu depan kamu akan melaksanakan ujian. Kalau berpikir produktif itu, kalian pasti mikir begini, ujiannya nanti susah. Jadi mulai hari ini saya akan belajar. Nah, habis itu kalian mulai atur jadwal, buka catatan, kemudian belajar. Nah, sementara overthinking itu, kalian mikirnya begini, ujiannya pasti susah, nanti saya gimana? Nanti IPK saya turun, orang tua saya nanti kecewa, saya nggak lulus, masa depan bisa hancur. Nah, itu yang dinamakan overthinking. Nah, simpel saja, perbedaan dari berpikir produktif dan overthinking. Jika berpikir produktif itu kalian cari solusi, kemudian bertindak. Sementara overthinking itu kalian memikirkan masalah baru yang terus mengulang-ulang di pikiran kalian, sehingga itu yang nantinya akan membuat kita stres dan berakibatkan mental kita terganggu. Nah teman-teman, sudah tahu kan bedanya berpikir produktif dengan overthinking? Dan kita melangkah ke pertanyaan kedua. Kenapa sih mahasiswa zaman sekarang sering banget kebanyakan mikir sampai pada akhirnya dia cuma sendiri? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Mahasiswa zaman sekarang itu penuh dengan tuntutan. Yang pertama, tugas numpuk, ekspektasi orang tua, dan sosial media yang penuh dengan pencapaian orang lain. Nah, dari situlah kita berpikir bahwa, wah, saya harus sempurna. Nah, dari situlah overthinking sering muncul.
kita terlalu berfokus pada hal yang belum terjadi, hal yang belum dicapai, dan kemungkinan terburuknya hal yang dipikirkan itu belum tentu kenyataan. Nah, maka dari itu langkah yang harus dilakukan itu kita sadari bahwa semua hal itu tidak mesti dipikirkan. Hidup memang tidak sempurna. Kita bisa capek, kita bisa ngeluh. Itu semua merupakan proses dari belajar juga. Nah, kalau sudah terlanjur kebanyakan mikir, gimana tuh caranya biar bisa santai dan kembali tenang? Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau kita terlanjur kebanyakan mikir, hal yang perlu dilakukan yaitu pause atau berhenti sejenak. Kita memang terkadang tidak perlu jawaban, tapi kita perlu jeda sebentar atau berhenti sejenak. Nah, hal selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu kita bisa menuliskan di sebuah kertas apa-apa yang menjadi kendala di pikiran kita. Nah, di antara yang kita tuliskan itu kita bisa memilih mana yang betul-betul harus dipikirkan. Nah, yang terakhir ada satu hal yang terkadang biasa dilakukan mahasiswa, yaitu sholat. Dengan sholat, pikiran kita bisa tenang. Sholat bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga momen di mana kita bisa mengistirahatkan pikiran kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah wa tatma'innu qulub." Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surah An-Nahl ayat 28. Dengan sholat secara tenang dan fokus pada bacaan, gerakan, kita menjadi tidak memikirkan hal-hal yang duniawi lagi, sehingga hati kita menjadi rasa lebih tenang. Terkadang, walaupun kita selesai sholat, memang masalah belum hilang sepenuhnya, tetapi dengan sholat, perasaan kita bisa menjadi lebih tenang. Kita lebih siap untuk menghadapi hal-hal yang bisa saja terjadi atau saja terjadi di luar kita. Wah, Masya Allah, keren banget ya penjelasannya. Dan benar, sholat itu seperti momen di dalam spiritual. Kenapa? Karena pada saat kepala penuh, sholatlah yang bisa bikin kita berhenti sejenak, tarik nafas, lalu merasa, oh, aku nggak sendirian menghadapi ini semua. Begitu. Next, pertanyaan yang terakhir nih. Ada nggak strategi yang ampuh buat mahasiswa biar nggak gampang stres? Yang jelas ada dong. Nah, yang pertama itu atur waktu definitif. Terkadang kita sudah mengatur jadwal rapi, tetapi kita lupa kapan waktu istirahat. Semuanya masih dikerjakan. Nggak apa-apa kok kalau kita mau rebahan, tapi yang penting kita tahu kapan kita balik lagi. Nah, kemudian yang kedua, strategi yang kedua, ngobrol. Kita bisa cerita kepada teman dekat atau ke siapapun yang kalian percaya. Terkadang dengan kita cerita, biasa beban pikiran kita berkurang. Nah, kemudian strategi yang ketiga, lakukan hal-hal yang bahagia. Misalnya, jalan sore, dengar musik, nonton film lucu, atau ngopi. Yang penting, perasaan kalian bisa tenang, bahagia. Dengan cara itu kan kita bisa istirahat. Nah, jadi intinya jangan keras pada diri sendiri. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa menikmati perjalanannya dengan tenang. Wah, luar biasa banget ya. Nah, yang paling aku suka tuh dari penjelasan tadi, hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bisa menikmati perjalanan dengan tenang. Baik teman-teman, nggak kerasa waktu kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita yang hadir pada hari ini atas sharing dan inspirasinya yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak talk show pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tenang itu bukan berarti berhenti, melainkan belajar melangkah dengan penuh sadar dan bahagia. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Tetap semangat dan tetap waras. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.